Yang saya hormati rekan-rekan pers yang hadir pada kegiatan acara press release pada pagi hari ini, serta Pak Kasreskrim dan Pak Waka. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan rilis kasus pembunuhan yang terjadi, jam pembunuhannya terjadi pada tanggal 12 Februari 2025. Terjadi di Panglima Saman, Kecamatan Runding. Ya. Awal kasus dapat saya sampaikan bahwa kasus ini diketahui oleh pertama kali istri korban atas nama Murdadi, di mana pada saat itu istri korban mencari keberadaan korban yang bekerja sehari-hari sebagai penjaga kebun sawit, yang pada malam itu tidak pulang, sehingga pagi harinya istrinya melakukan pencarian ke tempat ia bekerja. Di sana ditemui yang pertama adalah pakaian korban sudah berserakan dengan bercak darah serta sendal korban. Nah, sehingga setelah itu istri korban kembali untuk menghubungi keluarganya dan membantu pencarian terhadap si korban. Dan pada hari itu juga ditemukan korban telah meninggal dunia, tidak bernyawa, dengan posisi tangan dan kaki terikat, berada pada bawah tumpukan pelepas sawit. Ya, dari kejadian tersebut tim Inavis kita melaksanakan olah TKP dan kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku, karena pelaku sudah teridentifikasi pada saat hari itu juga. Ketika kita kejar, kita cari, ternyata ketiga pelaku kita ketahui sudah berada di luar Provinsi Aceh. Yang pertama kali tertangkap adalah tersangka atas nama RN inisial. Dia tertangkap di salah satu rumah makan di Kisaran sana. Ya, tertangkap di sana, yang sebenarnya dia niatnya mau melarikan diri ke Batam. Namun karena terkendala tidak memiliki kartu identitas atau KTP, sehingga yang bersangkutan merencanakan untuk lari di luar Batam, ya. Sebelum nyampe ke tujuan, dia sudah ditangkap di rumah makan Kisaran. Proses penangkapan atas nama RN ini berselang waktu kira-kira 3 hari setelah pembunuhan. Kemudian setelah itu kita laksanakan pendalaman dan didapati 2 pelaku lain ini melarikan diri. Awalnya di Medan, di Sumatera Utara, lalu kemudian melarikan diri ke Provinsi Riau. Ya, yang 2 tersangka atas nama JN dan DN ini sempat bekerja menjadi tukang bangunan di Pekanbaru. Di sana kedua pelaku juga dilakukan penangkapan, sehingga lengkap pelaku pembunuhan terhadap korban Murdadi sebanyak 3 orang. Untuk alat bukti di sini kita sudah paparkan alat bukti termasuk power bank, kemudian batu yang digunakan untuk pelaku menganiaya korban, kemudian tali yang digunakan untuk mengikat, kemudian handphone korban. Handphone korban ini dibuang di bawah jembatan rumah masyarakat di wilayah Jontor. Ya, sebelum melarikan diri ke Medan, ini handphone korban dibuang di sana. Untuk kronologisnya, ketiga pelaku ini adalah bermotif dendam. Bermotif dendam dengan diawali tertangkapnya pelaku, 2 pelaku, JN dan DN, ini mencuri sawit.
kemudian dipergoki oleh korban, sehingga pada saat itu dilaporkan ke Polsek Runding, dan oleh Polsek Runding dilakukan mediasi pada saat itu. Dilakukan mediasi dan penggantian. Nah, dari sana muncul sebuah motif dendam di antara pelaku ini, yang kemudian ketiga pelaku saat malam sebelum kejadian ini berkumpul, minum minuman keras, dan kemudian berencana untuk melakukan pembakaran terhadap kandang yang ada di kebun yang tempat korban bekerja. Naasnya pada saat sebelum melakukan rencananya tersebut, bertemu dengan korban di jalan, bukan di kebun nih, di jalan, bertemunya di jalan. Nah, di sana tersangka DN berkelahi dengan korban. Karena kalah, sehingga dibantu kemudian oleh dua tersangka lainnya, ya, dibantu, kemudian dilakukan pemukulan menggunakan batu dan sekaligus diikat tangan dan kakinya. Nah, setelah melakukan pembunuhan, ditutupi, dibuang kendaraannya tersebut ke selokan, kemudian mayat ditutupi oleh pelepas sawit. Ini yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik Pak, apa motif dari para pelaku Pak untuk menghilangkan nyawa si korban? Oke, saya sampaikan tadi motifnya adalah dendam. Dendam akibat kepergok nyuri sawit, yang kemudian pelaku JN dan DN ini sempat dilaporkan ke Polsek dan dilakukan mediasi. Di Polsek setelah selesai, mereka masih memendam dendam terhadap si korban yang telah mergokin. Izin Komandan, untuk peran masing-masing pelaku Komandan bisa diterangkan Komandan? Ya, yang pertama kali melakukan perkelahian dengan si korban adalah tersangka DN, kemudian dibantu oleh dua orang yang lainnya. Kemudian yang mengikat ini adalah tersangka RN. Ya. Kemudian selain dipukul dengan menggunakan batu, korban juga dipukuli dengan menggunakan pelepas sawit. Karena yang ada di sana pelepas sawit. Ya, sehingga muncul beberapa luka tergores duri sawit di beberapa bagian kepalanya si korban. Ya, baik. Dari pengungkapan ini kita sangkakan terhadap ketiga tersangka ini pasal 340 Junto 338, yakni tentang pembunuhan berencana. Dengan ancaman hukuman tentunya maksimal seumur hidup atau 21 tahun. Apakah mencari tersangka lain, Pak? Saat ini sudah clear, tidak ada tersangka lain. Jadi clear tersangka 3 orang yang saat ini kita rilis ini. Ada lagi? Ini Pak, Ya. tersangka ini apakah menggunakan travel atau kendaraan pribadi Pak untuk melarikan diri? Menggunakan travel, ya, ketiganya menggunakan travel untuk pergi dari provinsi Aceh, untuk melarikan diri baik ke Pekanbaru menggunakan travel. Tiga tersangka ditangkap di Pekanbaru. Satu tersangka pertama RN kita tangkap di rumah makan di Kisaran karena ini berpencar ini. RN kita tangkap di salah satu rumah makan di Kisaran, kemudian DN dan JN ini mereka lari berdua ke arah Pekanbaru. Nah, di sana sempat bekerja lah, dia menjadi tukang bangunan di sana selama 2 hari. Cukup? Oke, kita foto ini alat bukti.